Sobat SS, Komisi 1 DPR RI akhirnya menyetujui rencana penjualan 2 KRI atau kapal Republik Indonesia, yaitu KRI Teluk Mandar 514 dan KRI Teluk Penyu 513. Nah, kenapa dijual? Ya karena menurut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, 2 kapal ini udah nggak sanggup lagi kalau digunakan untuk beroperasi menjaga perairan Indonesia. Ya bisa jadi karena usianya udah tua ya sob ya, atau memang peralatannya udah ketinggalan zaman sama yang lain, istilahnya kurang mutakhir gitu. Jadi 2 KRI buatan Korea ini akan dilelang. Untuk KRI Teluk Penyu itu akan dilelang dengan harga 4,91 miliar rupiah, sedangkan KRI Teluk Mandar itu akan dilelang dengan harga 695 juta rupiah. Nah, siapa yang mau ikut lelang? Beli kapal perang ya, bekas kapal perang nih, keren nih. Laku dengan harga yang jauh lebih tinggi ya. Dan duitnya kan bisa dipakai lagi untuk membeli peralatan pertahanan yang ya untuk saat ini benar-benar dibutuhkan ya. Atau bisa buat tambahan beli lagi kapal perang yang lebih gagah gitu. Apapun itu nanti jadi bagian dari hak prerogatifnya Kementerian Pertahanan ya kan. 105,2 SSFM, musik terbaik untuk kamu. Dengerin terus musik-musik terbaik di SSFM. Baca koran pagi bila Anda tak ingin ketinggalan berita terkini. Suara Merdeka isinya menarik, nyaman untuk mengawali hari. Masyarakat kota dan pelosok desa bersatulah dengan membaca Suara Merdeka, Suara Merdeka, korannya warga Jawa Tengah. Suara Merdeka, Suara Merdeka, perekat komunitas Jawa Tengah. Koran, Suara Merdeka. koran, suara merdeka pak. Sobat SS, populasi kendaraan di Indonesia bahkan di dunia itu tumbuh sangat pesat dari tahun ke tahun kan ya. Bisa dibayangin seandainya suatu saat nanti bahan bakar minyak alias BBM itu habis, terus mau gimana? Padahal sumber minyak bumi itu kan nggak bisa diperbarui ya. Kenapa nggak bisa diperbarui? Ya karena minyak bumi itu kan asalnya dari sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang tertimbun di tanah itu selama jutaan tahun. Nah, itulah kenapa sebenarnya minyak bumi itu stoknya terbatas, susah didapatkan, dan membutuhkan waktu yang lama untuk bisa dihasilkan. Tapi di balik itu ada potensi baru yang muncul dari Indonesia, Bensa. Bensa ini adalah singkatan dari bensin sawit. Nah memang sawit selama ini dianggap mampu dibuat sebagai bahan bakar kendaraan. Dan ini udah dibuktikan sama penelitian juga serta proses produksinya ya oleh Institut Teknologi Bandung ITB. Menurut penelitian, bensa itu punya kualitas luar biasa yaitu RON atau Research Octane Number 115. Itu artinya bahan bakar yang berkualitas tinggi. Nah ini salah satu peluang yang mestinya dapat dukungan dari pemerintah ya sob ya, karena nggak semua negara punya ide ini, apalagi bikinnya kan susah ya kan. The best songs on the radio. Ladies and gentlemen, here it is. SSFM. Playing the best songs on the radio. Ngapain sih ngelamun sambil liatin jam? Penasaran, tanggal ini di masa lampau terjadi apa ya? Dengerin aja Kapsul Waktu. 29 Januari, kisah Romeo dan Juliet dipertunjukkan untuk pertama kalinya. Pertunjukan Romeo dan Juliet berkisah tentang percintaan sepasang kekasih yang terhalang sesuatu. Karya legendaris ini adalah hasil dari William Shakespeare, sang seniman sejati. Shakespeare adalah sastrawan terbesar pada zamannya yang dimiliki oleh Inggris. Kemampuannya menulis sastra telah menghasilkan 38 sandiwara berbagai genre seperti komedi, tragedi, dan sejarah. Salah satunya adalah kisah Romeo dan Juliet yang perdana dipertunjukkan secara umum pada 29 Januari 1595. Saking terkenalnya, di abad ke-20 kisah Romeo dan Juliet berkembang dan diadaptasi ke berbagai versi dan berbagai bahasa. Dengerin terus musik-musik terbaik di SSFM.
105,2 SSFM, musik terbaik untuk kamu. Sobat SS, menyusul kesuksesannya yang pertama, film Mortal Kombat ini bakal dibikin sequelnya. Dan kabarnya saat ini masih dalam proses syuting ya. Apakah kira-kira Joe Taslim masih bergabung di film ini? Masih dong, dengan karakter sebelumnya yaitu Sub-Zero masih dipercayakan kepada Joe Taslim. Bisa dikatakan Mortal Kombat ini adalah film yang sukses hasil dari adaptasi game kan ya. Semua karakternya itu kan sama seperti apa yang ada dalam game. Tapi mungkin ada yang belum diekspos di film yang pertama, mungkin nanti akan diekspos di film yang kedua karakternya ya. Naskah Mortal Kombat 2 itu ditulis sama Jeremy Slater. Jeremy Slater ini bukan kaleng-kaleng di sana ya, karena dialah yang ada di balik naskah serial Moon Knight produksi Marvel Studios. Kalau di Mortal Kombat yang pertama ada Simon McQuoid yang duduk di kursi sutradara, terus di Mortal Kombat yang kedua ini apakah sama ataukah beda orang? Nah ini yang masih belum dipublikasi sob. Ya semoga Warner Bros atau New Line Cinema menggarap Mortal Kombat ini lebih effort lagi daripada yang pertama, supaya hasilnya itu lebih bagus ya. Kalau bagus lagi kan nggak menutup kemungkinan bisa dibikin triloginya kan ya. 105,2 SSFM, musik terbaik untuk kamu. Sobat SS, pembagian set-top box alias STB itu rencananya akan dilakukan pemerintah di bulan Maret. Karena sebulan setelahnya itu di bulan April ya, suntik mati TV analog ini mulai diberlakukan secara bertahap. Nah hal ini akan sama dilakukan secara bertahap baik pembagian STB ataupun penonaktifan TV analognya sampai selesai ditargetkan tahun ini. Jumlah STB yang dibagikan juga nggak tanggung-tanggung ya sob ya, mencapai 6,7 juta unit. Tapi ini untuk yang terdata sebagai masyarakat miskin aja loh ya. Terus kalau seandainya di tengah jalan STB-nya itu ada kendala atau rusak, apakah akan diganti sama pemerintah? Tenang sob, karena setiap STB itu yang dibagikan ya itu ada garansinya. Nah gimana cara klaim garansinya? Tentu udah ada di petunjuk di dus masing-masing STB-nya ya. Intinya pemindahan TV analog ke digital ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan televisi menjadi lebih bersih, jernih, dan tanpa gangguan. Di sisi lainnya, menghemat pita frekuensi. Dengerin terus musik-musik terbaik di SSFM. Ku ingin dengerin musik-musik terbaik, semuanya ada hanya di SSFM. Sobat SS, Komisi 1 DPR RI akhirnya menyetujui rencana penjualan 2 KRI atau kapal Republik Indonesia, yaitu KRI Teluk Mandar 514 dan KRI Teluk Penyu 513. Nah, kenapa dijual? Ya karena menurut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, 2 kapal ini udah nggak sanggup lagi kalau digunakan untuk beroperasi menjaga perairan Indonesia. Ya bisa jadi karena usianya udah tua ya sob ya, atau memang peralatannya udah ketinggalan zaman sama yang lain, istilahnya kurang mutakhir gitu. Jadi 2 KRI buatan Korea ini akan dilelang. Untuk KRI Teluk Penyu itu akan dilelang dengan harga 4,91 miliar rupiah, sedangkan KRI Teluk Mandar itu akan dilelang dengan harga 695 juta rupiah. Nah siapa yang mau ikut lelang? Beli kapal perang ya, bekas kapal perang nih, keren nih. Laku dengan harga yang jauh lebih tinggi ya. Dan duitnya kan bisa dipakai lagi untuk membeli peralatan pertahanan yang ya untuk saat ini benar-benar dibutuhkan ya. Atau bisa buat tambahan beli lagi kapal perang yang lebih gagah gitu. Apapun itu nanti jadi bagian dari hak prerogatifnya Kementerian Pertahanan ya kan. 105,2 SSFM, musik terbaik untuk kamu. Dengerin terus musik-musik terbaik di SSFM. Baca koran pagi bila Anda tak ingin ketinggalan berita terkini. Suara Merdeka isinya menarik, nyaman untuk mengawali hari. Masyarakat kota dan pelosok desa bersatulah dengan
merdeka, Pak. Sobat SS, populasi kendaraan di Indonesia, bahkan di dunia, itu tumbuh sangat pesat dari tahun ke tahun kan ya. Bisa dibayangin, seandainya suatu saat nanti bahan bakar minyak alias BBM itu habis, terus mau gimana? Padahal sumber minyak bumi itu kan nggak bisa diperbarui ya. Kenapa nggak bisa diperbarui? Ya karena minyak bumi itu kan asalnya dari sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang tertimbun di tanah itu selama jutaan tahun. Nah itulah kenapa sebenarnya minyak bumi itu stoknya terbatas, susah didapatkan, dan membutuhkan waktu yang lama untuk bisa dihasilkan. Tapi di balik itu ada potensi baru yang muncul dari Indonesia, Bensa. Bensa ini adalah singkatan dari bensin sawit. Nah memang sawit selama ini dianggap mampu dibuat sebagai bahan bakar kendaraan. Dan ini udah dibuktikan sama penelitian juga serta proses produksinya ya oleh Institut Teknologi Bandung ITB. Menurut penelitian, Bensa itu punya kualitas luar biasa yaitu RON atau Research Octane Number 115. Itu artinya bahan bakar yang berkualitas tinggi. Nah ini salah satu peluang yang mestinya dapat dukungan dari pemerintah ya Sob ya, karena nggak semua negara punya ide ini, apalagi bikinnya kan susah ya kan. The best songs on the radio. Ladies and gentlemen, here it is. SSFM. Playing the best songs on the radio. Ngapain sih ngelamun sambil liatin jam? Penasaran tanggal ini di masa lampau terjadi apa ya? Dengerin aja Kapsul Waktu. 29 Januari, kisah Romeo dan Juliet dipertunjukkan untuk pertama kalinya. Pertunjukan Romeo dan Juliet berkisah tentang percintaan sepasang kekasih yang terhalang sesuatu. Karya legendaris ini adalah hasil dari William Shakespeare, sang seniman sejati. Shakespeare adalah sastrawan terbesar pada zamannya yang dimiliki oleh Inggris. Kemampuannya menulis sastra telah menghasilkan 38 sandiwara berbagai genre seperti komedi, tragedi, dan sejarah. Salah satunya adalah kisah Romeo dan Juliet yang perdana dipertunjukkan secara umum pada 29 Januari 1595. Saking terkenalnya, di abad ke-20 kisah Romeo dan Juliet berkembang dan diadaptasi ke berbagai versi dan berbagai bahasa. Dengerin terus musik-musik terbaik di SSFM. Satu 105,2 SSFM, musik terbaik untuk kamu. Sobat SS, menyusul kesuksesannya yang pertama, film Mortal Kombat ini bakal dibikin sequelnya. Dan kabarnya saat ini masih dalam proses syuting ya. Apakah kira-kira Joe Taslim masih bergabung di film ini? Masih dong, dengan karakter sebelumnya yaitu Sub-Zero masih dipercayakan kepada Joe Taslim. Bisa dikatakan Mortal Kombat ini adalah film yang sukses hasil dari adaptasi game kan ya. Semua karakternya itu kan sama seperti apa yang ada dalam game. Tapi mungkin ada yang belum diekspos di film yang pertama, mungkin nanti akan diekspos di film yang kedua karakternya ya. Naskah Mortal Kombat 2 itu ditulis sama Jeremy Slater. Jeremy Slater ini bukan kaleng-kaleng di sana ya, karena dialah yang ada di balik naskah serial Moon Knight produksi Marvel Studios. Kalau di Mortal Kombat yang pertama ada Simon McQuoid yang duduk di kursi sutradara, terus di Mortal Kombat yang kedua ini apakah sama ataukah beda orang? Nah ini yang masih belum dipublikasi sob. Ya semoga Warner Bros atau New Line Cinema menggarap Mortal Kombat ini lebih effort lagi daripada yang pertama, supaya hasilnya itu lebih bagus ya. Kalau bagus lagi kan nggak menutup kemungkinan bisa dibikin triloginya kan ya. 105,2 SSFM, musik terbaik untuk kamu. Sobat SS, pembagian set-top box alias STB itu rencananya akan dilakukan pemerintah di bulan Maret. Karena sebulan setelahnya itu di bulan April ya, suntik mati TV analog ini mulai diberlakukan secara bertahap. Nah hal ini akan sama dilakukan secara bertahap baik pembagian STB ataupun penonaktifan TV analognya sampai selesai ditargetkan tahun ini. Jumlah STB yang dibagikan juga nggak tanggung-tanggung ya sob ya, mencapai 6,7 juta unit. Tapi ini untuk yang terdata sebagai masyarakat miskin aja loh ya. Terus kalau seandainya di tengah jalan STB-nya itu ada kendala atau rusak, apakah akan diganti sama pemerintah? Tenang sob, karena setiap STB itu yang dibagikan ya itu ada garansinya.
Nah, gimana cara klaim garansinya? Tentu udah ada di petunjuk di dus masing-masing STB-nya ya. Intinya, pemindahan TV analog ke digital ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan televisi menjadi lebih bersih, jernih, dan tanpa gangguan. Di sisi lainnya, menghemat pita frekuensi. Dengerin terus musik-musik terbaik di SSFM.